Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedherek ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng para sesepuh, para sepuh, para kiai, para kedunai, para ustaz-ustazah ingkang tansah kula bektosi. Wabil khusus dumateng keluarga saking Bapak Kuswati ingkang tansah kula mulyakaken. Dan boten kesupen dumateng para remaja-remaji, anak-anak ingkang kula tresnani. Alhamdulillahalamin, di dalam dalu menika kita sedaya saged nglampahi majelis zikir ya. Majelis zikir, majelis Al-Qur'an. Insyaallah mugi-mugi kita sedaya kebak kesaenan. Dan zikir menika nggih penting sangat. Saking pentingnya niku zikir niku senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun. Secara umum yang namanya zikir itu sudah jelas sekali dalam Al-Qur'an bahwasanya kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya. Mulai panjenengan zikiripun namung malam Jumat seminggu sepindah kathah napa mboten? Menawi zikiranipun masih zikir sebulan sekali kathah napa mboten? Napa malih setahun sekali pas Idul Fitri. Ya berarti sangat-sangat kurang. Makanya kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Yang namanya majlis-majlis yang malam Jumat, yasinan, ataupun malam yang lain, misalnya sholawat nariyah, itu hanya sekedar ibaratipun mengingatkan kita dikan kodo eling marang Gusti Allah. Aslinya pun setiap hentakan nafas kita disuruh senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya zikir, maka dalam keadaan perang mawon tetap dikon zikir. Gusti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Sampai dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal bahwasanya idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian ketemu dengan kelompok orang yang mau memerangi kita, fathbutu, teguhlah kalian. Kemudian wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya menjadi orang yang beruntung. Ini dalam keadaan perang itu tidak lagi fi'atan disuruh eling marang Allah. Padahal dalam keadaan situasi yang sibuk, dalam kondisi pikirannya harus fokus, harus mengatur strategi. Pikirannya jangan sampai kita kemudian lupa kepada musuhnya, harus ingat terus. Tetapi ternyata disuruh tetap eling marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria juga sama. Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria dalam keadaan ibaratnya nazar tidak berbicara selama 3 hari, tetap disuruh untuk zikir marang Allah. Qala rabbi ij'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Jadi Nabi Zakaria ketika itu berbicara selama 3 hari itu hanya ramza atau bil isyarat, dengan isyarat. Hanya dengan isyarat saja. Menawi ajeng napa nyuwun minuman lalu boten dengan kata-kata ambilkan minuman, tidak. Menawi ajeng mengucapkan kata-kata cinta cukup dengan ngeten, I love you full. Nah, kalau mau mengucapkan ibaratnya mau pergi dengan isyarat saja. Tetapi walaupun dengan isyarat tetap dikon eling marang Allah, wadhkur rabbaka katsiran, dan ingatlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Ini istilahnya dari zikir itu sebanyak-banyaknya, karena memang zikir itu kebutuhan kita. Jadi wong sing boten seneng zikir ya salah dhewe, susah ya susah dhewe, mumet ya mumet dhewe, dipek dhewe. Awet dhewe sing penting seneng zikir, insyaallah berusaha gagas sing boten seneng, sing penting jalan terus. Insyaallah zikir itu saged manfaati marang kita sedaya. Karena yang namanya zikir itu dunia akhirat bermanfaat.
sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Ibrahim, yang namanya dalam ibaratnya namanya kalimat thayyibah. Allah memperumpamakan yaitu kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah bisa dimanfaatkan kapan saja. Yang namanya kalimat yang baik itu adalah akarnya menghujam ke bumi, kemudian dahan-dahannya tinggi menjulang ke langit, kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Itu namanya ciri-cirinya kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Di antara kalimat yang baik adalah yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata-kata tahlil itu namanya kalimat yang baik. Kalau yang mungkin lebih di atas itu ya yaitu qiraatul Quran. Kan yang namanya qiraatul Quran adalah termasuk afdhalul zikri, zikir yang paling utama. Karena kalau kita membaca Al-Quran, otomatis kita dianggap sudah membaca tahlil walaupun tidak baca tahlil. Kita dianggap sudah membaca tasbih walaupun kita tidak membaca tasbih. Kita dianggap sudah membaca alhamdulillah walaupun tidak membaca alhamdulillah. Dan bahkan kita sudah memohon kepada Allah walaupun kita tidak berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran terus menerus, sregep ngaji, sregep tadarus, senajan sampun sepuh, senajan sampun sepuh, amun dilokke nggih, merasa sampun sepuh mbah, wis sepuh ngopo ndak tadarusan. Kalau biyen cilikane ngopo, ampun ngoten. Yang namanya baca Al-Quran itu selama-lamanya, sepanjang hayat, sampai ilal maut, sampai mati. Karena utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab. Makna dari bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dengan kitab Sofatul Tafasir disebutkan bahwasanya bacalah Al-Quran marratan ba'da marrah, terus menerus, tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena kalau sudah dibiasakan Al-Quran itu dalam lisan kita, insya Allah nanti akan bisa menjadi penenang kita semuanya. Jadi membaca Al-Quran itu penting bagi kita semuanya. Tidak mengenal usia, sampai kita sudah sepuh tetap kita disuruh untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi kita semuanya baca kalimat la ilaha illallah, baca tasbih, baca Al-Quran itu namanya kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Nah, kalimat thayyibah itu cirinya adalah menghunjam ke bumi, kemudian dahannya yaitu menjulang ke langit, kemudian manfaatnya bisa untuk orang banyak. Nah, maksudnya bagaimana? Orang yang berzikir itu, yang senantiasa baca Quran, yang tahlil itu, manfaatnya adalah yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akan diteguhkan. Maksudnya orang yang senang zikir itu, senang baca tahlilan, yasinan, sholawatan, kuatnya nih dalam menghadapi hidup kuat. Karena apa? Sudah menghujam di dalam hati kita. Ning ati sampun tumancep, nggih. Sampun terbiasa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kelingan karo Gusti Allah. Nek ana masalah kelingan karo Gusti Allah. Nek duwite sithik kelingan karo Gusti Allah ora apa-apa. Napa malih nek anake nakal kelingan karo Gusti ora apa-apa, sing gawe kabeh Gusti Allah, sing ngatur kabeh Gusti Allah. Jadi kelingan karo Gusti Allah terus sing ngatur. Akhirnya awake dhewe namung pasrah karo Gusti Allah. Tidak ada kekuatan untuk mengatur anak kita kecuali Allah. Tidak ada kekuatan untuk supaya anak kita menjadi soleh kecuali Allah. Maksudnya kita sudah berusaha membimbing, mendidik, menyekolahkan di sekolah yang baik, tapi ternyata belum, ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang sering kalau kita sowan kepada para habaib, para kiai, kita bisa curhat pada kita, wis ora apa-apa didongake wae. Khususnya ibu-ibu, dongake sing tenanan. Ibu-ibu itu dumone kaya dumone Nabi. Dakwatul ummi li ali waladihi kadakwatin nabi li ummati. Dumone ibu marang anake kaya dumone Nabi marang umate. Bahkan ngendikane Habib Sinten niku dumone ibu niku setingkat dumone Nabi Khidir. Jadi dumone manjur. Nek awake dhewe manjur kok masih pesimis. Nah, kita harus optimis. Anak kita bisa berubah. Kalau misalnya ada perkembangan mental, perkembangan macam-macam perilaku itu harus kita sadari, itu adalah memerlukan proses yang panjang, proses yang panjang. Karena orang itu ya
kadang-kadang di apik, kadang-kadang boten apik. Jadi kita harus memahaminya hal semacam itu. Sing penting sabar. Jadi ibaratnya kita kalau memiliki kekuatan zikir, eling karo Gusti Allah, akhirnya wis pasrah. Kadung donga marang Gusti Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ataupun seperti doanya Habib Ali Al-Habsyi, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum, ya Allah berkahilah anak-anak kami, jagalah mereka, wala tadurruhum, janganlah kau bahayakan mereka, warzuqna birruhum, berikanlah rezeki kepada kami, akan kubagikan mereka kepada kami. Menurut saged bahasa Arab, pantun bahasa Jawa nggih saged, bahasa Inggris nggih monggo nggih, bahasa Jerman jejer kauman nggih monggo, sing penting mantep nggih, boten kudu bahasa Arab. Pantun panjenengan ibaratipun, ya Allah, mugi-mugi anak kula akhlake kaya Kanjeng Nabi. Ya Allah, mugi-mugi anak kula sifatipun kaya Kanjeng Nabi. Ya Allah, mugi-mugi mantep, sing paling mantep insyaallah nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan zikir. Makanya ada sebuah penelitian dari orang Belanda namanya Daniel Eslev. Ketika meneliti di Indonesia kok yo di apa-apa kok dipecah belah kok ora iso terus. Ya, dipecah belah kok sulit sekali. Ini ada apa di Indonesia ini? Ternyata setelah diteliti ke sana ke sini dengan penelitian secara ilmiah, ternyata di Indonesia itu adalah ada tradisi kumpul, mangan orang mangan, kumpul. Alhamdulillah. Nyeneng gini, tradisi kumpul ini nyeneng gini. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sampai 7 hari kumpul meneh dikira 40 dino kumpul meneh nyatus, terus haul, terus bariku misalnya apa duwe anak mantenan, wono walimatul waras. Baniku dua anak khitanan kumpul meneh sholawatan berjanjinan gitu apa boten di nopo-nopo kumpul hamil mawon niku bancaan meneh mapati mitoni procotan, wah kumpul terus. Akhirnya ke Indonesia angel ketika ada serangan-serangan dari dunia medsos online tentang kepada kita karena sudah ketemu dengan orang yang tetangga kita dikandani. Orang sah percaya kalau yang itu berita hoax, itu berita palsu. Akhirnya kuat sulit untuk dipecah belah. Alhamdulillah. Jadi tradisi kumpul ini saya sangat. Ya, jadi namanya mempersatukan. Yang namanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tidak usah ngoyo-ngoyo. Ayo kita bersatu. NKRI harga mati, bersama ngoyo-ngoyo. Ayo kumpul Majiang, hitung dino Majiang, alhamdulillah kumpul meneh. Mantenan Majiang, terus sunatan Tengkleng, wah, terus kumpul ngaten iki pun beres. Pak RT rasa bingung-bingung. Kalau Pak RT mengumumkan di sini adalah Anda memasuki yaitu daerah tradisi mangan Majiang. Insyaallah niku Pak RT, Pak RW gampang ngumpul ke wong, cocok tenan iki. Enggak usah bingung-bingung, maupun ada bingung-bingung ya, diundang ya, kepada yang terhormat. Ini undangan kita untuk mempererat persatuan dan kesatuan, malah orang mangkat. Ya, malah tahlilan ngaten iki mangkat. Nggih, kerdusan ijo alhamdulillah metu. Ban iki ono meneh insyaallah. Insyaallah. Insyaallah pokoke makmur ya insyaallah. Ini pun monggo. Jadi zikir niku nguwake awake dhewe sampai menawi boten zikir niku membahayakan. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi orang yang berpaling dari zikir, dari mengaku, tapi ada yang memaknai berpaling dari mengaku, maknanya di sini adalah yaitu berpaling dari ayat-ayatku. Ya. Karena dalam ayat selanjutnya adalah qala kadzalika atat ayat Tuhan. Para sitah di situ ada ayat-ayatnya Allah. Berarti barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya Al-Qurannya zikir, berarti barang siapa yang berpaling dari zikir, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang susah. Ya, nanti wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan akan digiring nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa engkau menggiring saya dalam keadaan buta? Padahal dulu saya itu melihat. Saya dulu adalah melihat. Kenapa sekarang kok buta di hari kiamat? Karena tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau
berzikir dengan Al-Quranul Karim. Makanya mari, ini kekuatan kita dalam menghadapi apa saja kehidupan kita yang serba sulit, yang serba banyak rintangan. Cukup solusinya adalah zikir, karena itu adalah bisa tufaidul khusus, bisa membebaskan dari segala kesusahan. Tentunya kitab Nasuhul Ibad bisa menghilangkan segala macam kesusahan. Nah, akarnya akan kuat. Bahkan tidak hanya di dunia, yusabbitullahu lazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di akhirat juga akhirnya kuat juga. Nanti di alam kubur ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti dijawab mawon, malaikat jenengan boten percaya kali kula niku aktivis tahlilan mangsane. Nah, aktivis tahlilan teng pundi-pundi, ana tahlilan teng pundi mawon kula derek malah jenengan napa pangalih kali kula boten percaya, belalah dadaku ada tulisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wonten nggih, pancen wonten tafsire ngoten niku tenggene tafsir Al-Munir nggih. Wonten As-Sahal Al-Amili, kemudian ngimpi ketemu Yazid bin Harun. Ketika itu, apa yang telah keadaanmu di dalam alam barzakh bagaimana? Terus di situ menjawab, aku ditakoki malaikat, sopo pengeranmu? Terus tak jawab baik, aku iki 80 tahun membina masyarakat tahlilan mangsane, mosok ora percaya karo aku. Akhirnya malah, wis aku percaya, mulai malaikat. Balik teng kantore pun. Jadi insya Allah niki Al-Quran mengatakan tidak hanya fil hayati dunia, tapi wa fil akhirah. Di akhirat juga akan terhunjam. Akar zikirnya tidak akan hilang. Sehingga nanti kalau ditanya oleh malaikat gampang, ada tulisan kalimat Allah di dalam hatinya. Ya, mungkin kita saged nglestarenaken zikiran napa niku mawon. Boten usah mikir wong liya sing ora seneng kok awake dhewe maju terus pantang mundur. Ayo kita nglestarenaken zikiran. Insyaallah niku menjadi kekuatan kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah serah semanten mugi bisa bermanfaat. Pangapunten menawi kelupaan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.